Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat untuk dijalani? Seolah apapun yang kamu lakukan selalu berujung kecewa. Kamu berusaha keras, tapi dunia seakan tak berpihak. Doa sudah kamu panjatkan, tapi jawaban tak kunjung datang. Dan di tengah semua itu, kamu mulai bertanya pelan, apakah Tuhan masih mendengarkanku? Mungkin kamu tidak sadar, tapi justru di saat-saat paling gelap, Tuhan sedang bekerja paling dekat. Ia tidak sedang menghukummu, Ia sedang membentukmu. Karena tidak ada jiwa besar yang lahir dari jalan yang mudah, tidak ada kekuatan sejati tanpa luka, dan tidak ada kebijaksanaan tanpa air mata. Apa yang kamu sebut cobaan bisa jadi adalah latihan. Apa yang kamu anggap keterlambatan bisa jadi adalah perlindungan. Dan apa yang kamu kira akhir bisa jadi adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi jika hidupmu terasa berat hari ini, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Berhentilah berpikir bahwa kamu tidak cukup baik atau bahwa Tuhan melupakanmu. Karena justru sebaliknya, Ia sedang memilihmu, menyiapkanmu dan menumbuhkanmu untuk sesuatu yang belum kamu pahami. Hidupmu mungkin sedang diguncang sekarang, tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan sesuatu hancur, kecuali Ia berencana membangunnya kembali dengan cara yang lebih indah. Ujian itu tanda kasih, bukan hukuman. Kadang, hidup terasa begitu berat sampai kamu bertanya-tanya, apakah Tuhan sedang marah? Padahal mungkin yang sebenarnya terjadi adalah Tuhan sedang memelukmu lebih erat dari yang kamu sadari. Saat semua yang kamu rencanakan tidak berjalan sesuai keinginan, bukan berarti doa-doamu ditolak. Bisa jadi itu cara Tuhan mengarahkanmu pada sesuatu yang jauh lebih baik. Banyak orang berpikir bahwa cobaan adalah bentuk hukuman. Padahal, di balik setiap kesulitan, ada pelajaran yang membentuk kedewasaan jiwa. Tuhan tidak menimpakan ujian untuk menjatuhkan, tapi untuk mengajarkan bagaimana cara berdiri lebih kokoh. Ketika hatimu terasa sesak karena kehilangan, ketika dunia seakan memunggungi, disitulah kasih Tuhan sedang bekerja dalam diam. Ia membiarkanmu terluka bukan karena Ia tak peduli, tapi karena Ia ingin kamu belajar menemukan makna cinta yang lebih dalam dari sekadar rasa nyaman. Seringkali kita hanya mengenal Tuhan melalui doa yang dikabulkan, padahal Ia juga berbicara melalui doa yang tertunda. Setiap keterlambatan, setiap kegagalan adalah tanda bahwa rencananya belum selesai. Dan kadang apa yang kamu anggap akhir justru awal dari sesuatu yang baru. Ujian tidak datang kepada orang yang lemah, tapi kepada mereka yang dipandang Tuhan mampu melewati. Ia tahu kapasitas hatimu, kekuatan jiwamu, dan batas keteguhanmu. Karena itu, jangan iri pada hidup yang tampak mudah, sebab kemudahan tidak selalu berarti keberkahan. Orang yang ditempa melalui ujian akan memiliki kedalaman hati yang tidak bisa dibeli oleh waktu atau uang. Ia belajar bersyukur dalam sempit, bersabar dalam luka, dan tetap berpegang ketika segalanya terlihat rapuh. Di saat dunia menilai dari hasil, Tuhan menilai dari keteguhan prosesmu. Mungkin kamu bertanya, kenapa aku? Jawabannya sederhana, karena Tuhan percaya padamu. Ia tidak akan menaruh beban di pundak yang Ia tahu tidak sanggup menahannya. Ujian bukanlah bentuk penolakan, melainkan undangan untuk naik kelas dalam kehidupan. Setiap kali kamu jatuh, Ia menatapmu lembut, menunggu kapan kamu akan bangkit kembali. Seperti seorang guru yang diam saat muridnya ujian, Tuhan pun kadang terasa hening bukan karena Ia pergi, tetapi karena Ia ingin melihat seberapa jauh imanmu bekerja. Dan ketika kamu akhirnya bertahan, meski dengan air mata, meski dengan langkah yang gontai, disitulah makna kasih. Tuhan benar-benar hidup, karena kasih sejati bukan hanya memberi kenyamanan, tapi juga keberanian untuk tumbuh. Ia mengizinkan badai agar kamu tahu betapa kuatnya kamu berpegang. Ia mengizinkan kehilangan agar kamu paham bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang bisa hilang, tapi keyakinan yang tak tergoyahkan. Tuhan tidak menghukum dengan kesedihan, Ia menyembuhkan melalui proses yang sering kita sebut penderitaan. Jadi ketika hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Sadari bahwa semua itu sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih lembut, dan lebih tangguh.
Karena kasih sejati Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban. Kadang ia hadir dalam bentuk ujian yang mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Mungkin hari ini kamu belum mengerti maksud dari setiap kesulitan, tapi suatu saat nanti, ketika semua potongan cerita itu tersusun, kamu akan berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, Engkau benar-benar tahu apa yang aku butuhkan. Setiap luka adalah latihan kekuatan. Setiap luka yang kamu rasakan hari ini bukan tanpa alasan. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengajarkanmu bagaimana caranya bertahan. Luka bukanlah musuh, melainkan guru yang menyamar dalam bentuk rasa sakit. Ia datang diam-diam, menampar egomu, meruntuhkan rasa percaya dirimu, lalu memaksamu belajar tentang hal yang paling penting, bahwa kekuatan sejati tidak pernah lahir dari kenyamanan. Orang yang tak pernah terluka mungkin terlihat bahagia, tapi hatinya rapuh karena belum pernah diuji oleh kehidupan. Ketika kamu disakiti, ditinggalkan, atau dikhianati, disitulah hidup sedang membentuk jiwamu. Setiap rasa sakit yang kamu rasakan sebenarnya sedang menulis pelajaran baru di dalam dirimu. Kamu belajar tentang batas, tentang menerima, tentang melepaskan tanpa kehilangan diri sendiri. Kadang luka mengajarkan lebih banyak daripada 1000 nasihat yang indah. Ia mengubahmu tanpa banyak bicara, membuatmu lebih hati-hati, lebih dalam, dan lebih mengerti arti empati. Orang yang pernah terluka akan punya hati yang lebih lembut, karena ia tahu rasanya jatuh dan tak ada yang menangkap. Jangan benci pada luka yang datang, karena di balik pedihnya ada kekuatan yang sedang tumbuh. Sama seperti otot yang harus robek dulu sebelum menjadi kuat, hati pun perlu patah agar bisa memahami makna cinta yang sesungguhnya. Tuhan tidak ingin kamu menjadi lemah karena luka. Ia ingin kamu menjadi kuat karenanya. Luka bukan akhir, tapi jalan menuju kedewasaan jiwa. Ia mengikis keangkuhan, membakar kesombongan, dan menumbuhkan ketulusan yang tidak bisa dibuat-buat. Mungkin kamu pernah menangis sampai sesak, merasa tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu masih di sini, kamu masih bernafas, dan itu artinya kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Luka yang dulu membuatmu terpuruk, kini menjelma jadi keberanian untuk melangkah lagi. Waktu memang tidak bisa menghapus luka sepenuhnya, tapi ia bisa menjadikannya bagian dari cerita yang indah. Setiap bekas luka adalah bukti bahwa kamu pernah berjuang dan kamu menang, meski tidak dengan sorak-sorai. Kadang kita berpikir, andai saja masa lalu itu bisa dihapus, mungkin hidup akan lebih mudah. Tapi tanpa masa lalu yang penuh luka itu, kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang, lebih bijak, lebih peka, lebih kuat. Tuhan tahu, untuk membentuk hati yang kokoh, Ia perlu mengizinkan badai datang. Karena hanya di tengah badai, kamu akan belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan hanya saat semuanya terasa hancur, kamu akan benar-benar mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhan di hidupmu. Luka juga adalah cara Tuhan menyingkirkan sesuatu yang tidak seharusnya kamu pertahankan. Kadang, Ia menutup pintu, bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Ia biarkan kamu kehilangan, agar kamu tidak terus tersesat dalam hal yang salah. Jadi jangan tangisi apa yang pergi, karena mungkin yang pergi itulah yang menghalangimu tumbuh. Setiap kehilangan adalah ruang baru bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang, asalkan kamu tidak menyerah di tengah prosesnya. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menatap ke belakang, kamu akan tersenyum pada semua luka itu. Kamu akan berkata dalam hati, "Terima kasih luka, karena berkat-Mu aku belajar menjadi kuat." Kamu akan menyadari bahwa semua rasa sakit yang dulu ingin kamu hindari, ternyata adalah jalan menuju versi terbaik dari dirimu. Luka tidak pernah sia-sia. Ia selalu membawa pesan bahwa setiap rasa perih adalah tanda Tuhan masih bekerja di dalam hidupmu. Jadi, jangan sembunyikan luka itu. Rawatlah, pahami, dan biarkan ia mengajarkanmu arti keteguhan yang sejati. Proses itu tidak instan. Kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana semua orang ingin hasil seketika. Sukses tanpa gagal, bahagia tanpa luka, dan sampai tanpa harus menempuh perjalanan. Padahal, kehidupan tidak bekerja seperti itu. Segala sesuatu yang berharga membutuhkan waktu untuk tumbuh.
sama seperti biji yang harus tertanam dalam gelap sebelum menembus tanah menuju cahaya. Tuhan tidak menciptakan keindahan secara terburu-buru. Bahkan matahari pun menunggu malam untuk berlalu sebelum ia bersinar. Begitu pula dengan hidupmu, ia butuh waktu, butuh sabar, dan butuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Ketika kamu merasa usahamu belum membuahkan hasil, jangan berpikir bahwa kamu gagal. Bisa jadi, Tuhan sedang mempersiapkan fondasi yang lebih kuat agar keberhasilanmu nanti tidak mudah runtuh. Kadang yang membuat kita lelah bukan beratnya jalan, tapi karena kita ingin sampai terlalu cepat. Kita lupa bahwa setiap langkah kecil pun bernilai, karena disitulah proses sedang bekerja. Tidak ada yang instan dalam hal yang besar, dan tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan orang yang terus berjuang. Proses adalah cara Tuhan menyiapkan hati, agar siap menerima berkat-Nya. Tanpa proses, kita tidak akan tahu bagaimana menghargai hasil. Tanpa menunggu, kita tidak akan paham arti syukur. Tuhan tidak menunda karena Ia kejam, tapi karena Ia tahu belum waktunya. Ada waktu yang tepat untuk segalanya. Waktu untuk ditanam, waktu untuk tumbuh, dan waktu untuk berbuah. Dan ketika waktumu tiba, semua hal yang dulu tidak masuk akal akan terasa indah dalam rencananya. Mungkin saat ini kamu sedang di titik sabar yang paling dalam, di fase menunggu yang panjang, di waktu-waktu di mana kamu hampir menyerah karena tak kunjung melihat perubahan. Tapi percayalah, tidak ada kesabaran yang sia-sia. Tuhan melihat setiap air mata, setiap kelelahan yang kamu sembunyikan, dan setiap doa yang kamu ucapkan dalam diam. Ia tidak akan mengabaikannya, Ia hanya menundanya sampai kamu benar-benar siap. Karena keberkahan yang datang tanpa kesiapan hanya akan hilang tanpa arti. Proses memang tidak selalu indah. Kadang ia melelahkan, membingungkan, bahkan menyakitkan. Tapi disitulah rahasia Tuhan bekerja. Ia tidak ingin kamu hanya sampai pada tujuan, tapi juga berubah menjadi pribadi yang pantas untuk sampai ke sana. Ia membentukmu perlahan, melembutkan hatimu melalui kecewa, meneguhkan jiwamu melalui kegagalan, dan menumbuhkan keyakinanmu melalui penantian. Dan di antara semua itu, kamu sedang belajar sesuatu yang sangat berharga. Percaya pada waktu Tuhan. Jadi jangan buru-buru mengeluh hanya karena belum melihat hasil. Tanaman yang baru disiram hari ini tidak langsung berbuah esok pagi. Ada proses di antara menanam dan memanen. Proses yang penuh ketekunan, keyakinan, dan kesetiaan. Begitu pula dengan hidupmu. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, teruslah menanam kebaikan, bahkan saat hasilnya belum terlihat. Karena setiap hal besar yang lahir dalam hidup selalu diawali oleh kesabaran yang panjang dan kepercayaan yang utuh. Dan nanti, ketika kamu menengok ke belakang, kamu akan tersenyum. Kamu akan sadar bahwa semua waktu yang dulu terasa lambat ternyata sedang menyelamatkanmu dari terburu-buru. Semua penundaan yang dulu kamu tangisi ternyata sedang mempersiapkan versi terbaik dari dirimu. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia hanya selalu datang pada waktu yang paling tepat, saat kamu sudah siap, saat hatimu sudah kuat, dan saat kamu benar-benar mengerti makna dari kata berproses. Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Tidak ada satupun kejadian dalam hidupmu yang terjadi secara kebetulan. Semua sudah tertulis, sudah diatur, dan sudah dirancang dengan sempurna, bahkan sebelum kamu mengerti artinya. Kadang kamu merasa hidupmu terlalu berat, terlalu rumit, terlalu menyakitkan, seolah Tuhan sedang memilihmu untuk jadi korban. Tapi sebenarnya, kamu bukan korban, kamu adalah pilihan, karena Tuhan tidak pernah salah pilih orang untuk menjalani peran besar dalam rencananya. Setiap orang punya jalan yang berbeda, dan jalanmu mungkin lebih terjal dari yang lain. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak akan menaruh beban pada pundak yang lemah. Ia hanya memilih mereka yang kuat untuk menempuh perjalanan sulit, karena Ia tahu hasil akhirnya akan luar biasa. Saat kamu merasa tidak sanggup, justru disitulah kekuatanmu diuji. Saat kamu merasa ingin menyerah, disitulah Tuhan ingin menunjukkan bahwa kamu bisa lebih dari yang kamu bayangkan. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku yang harus melalui ini semua? Jawabannya bukan karena kamu pantas menderita, tapi karena kamu dipilih untuk menjadi saksi bagaimana kasih Tuhan bekerja dalam penderitaan. Ia ingin menjadikan hidupmu bukti bahwa bahkan dari luka yang paling dalam pun
bisa tumbuh kekuatan yang indah. Orang lain mungkin hanya mendengar kisah, tapi kamu akan menjadi kisah itu sendiri. Ketika semua pintu tertutup, ketika harapan terasa mati, ketika dunia menatapmu tanpa empati, Tuhan sedang mempersiapkan satu jalan yang hanya bisa dilalui olehmu. Ia ingin kamu menemukan makna hidup yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Ia ingin kamu melihat bahwa kekuatan tidak datang dari banyaknya pertolongan manusia, tapi dari kepercayaan yang tak goyah padanya. Karena di saat semua pergi, kamu akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Kadang Tuhan mengizinkanmu kehilangan segalanya, agar kamu menyadari bahwa hanya Dia yang menjadi segalanya. Ia menyingkirkan hal-hal yang membuatmu lupa akan sumber kekuatan sejati. Ia membiarkanmu terluka, agar kamu berhenti bergantung pada yang rapuh. Ia tahu kapan harus mematahkan rencanamu, agar kamu kembali pada rencananya yang jauh lebih baik. Dan setiap kali kamu kecewa, Tuhan berbisik lembut, "Tenang, aku masih bersamamu." Kamu mungkin tidak menyadari sekarang, tapi setiap detik perjuanganmu tidak akan sia-sia. Tuhan sedang menulis cerita yang besar melalui hidupmu. Cerita tentang keberanian, tentang kesetiaan, tentang harapan yang tak padam meski diterpa badai. Ia tidak memilihmu karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia bertahan. Dan bagi Tuhan, kesediaan untuk bertahan lebih berharga dari kesempurnaan yang palsu. Orang-orang mungkin tidak mengerti perjuanganmu, tapi Tuhan melihat setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan air mata. Ia tahu betapa keras kamu mencoba, betapa berat kamu menahan, dan betapa sering kamu hampir menyerah. Tapi justru itu alasan Ia memilihmu, karena Ia tahu, di balik lelahmu ada hati yang tetap percaya. Tuhan tidak mencari yang kuat, Ia menguatkan yang Ia pilih. Tidak mencari yang hebat, Ia membentuk yang rendah hati menjadi hebat melalui proses panjang yang penuh makna. Dan nanti, ketika semuanya sudah lewat, kamu akan mengerti mengapa Tuhan mempercayakan jalan itu kepadamu. Kamu akan melihat bagaimana setiap luka menjadi saksi, bagaimana setiap air mata menjadi doa yang dijawab dalam bentuk kebahagiaan yang tak terduga. Kamu akan bersyukur bukan karena hidupmu mudah, tapi karena hidupmu penuh makna. Tuhan tidak pernah salah pilih orang, dan kamu adalah bukti dari pilihan itu. Saat semua terasa berat, ingat ini, ada masa dalam hidup di mana segalanya terasa terlalu berat untuk dijalani. Pagi terasa suram, malam terasa panjang, dan langkah terasa tak lagi punya arah. Kamu mencoba kuat, tapi hatimu gemetar di dalam diam. Kamu berusaha tersenyum, tapi matamu menyimpan lelah yang tak sempat terucap. Dalam detik-detik seperti itu, kamu mungkin merasa sendiri, seolah tidak ada yang benar-benar mengerti. Tapi ingatlah, meski semua terasa gelap, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untukmu. Kadang Tuhan diam bukan karena Ia pergi, tapi karena Ia sedang menyiapkan sesuatu yang tidak akan kamu pahami sampai saatnya tiba. Ia tahu waktu yang tepat untuk menjawab, Ia tahu cara terbaik untuk menolong, dan Ia tahu kapan kamu benar-benar siap untuk menerima. Jadi ketika kamu merasa tidak sanggup lagi, bukan berarti perjalananmu berakhir. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang berada di titik paling penting dalam proses pertumbuhanmu. Saat terberat seringkali datang tepat sebelum keindahan dimulai. Hidup memang tidak selalu mudah. Ada hari di mana kamu merasa kuat, dan ada hari di mana kamu hanya ingin menyerah. Tapi percayalah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh sedang menumbuhkan sesuatu di dalam dirimu, keteguhan, kebijaksanaan, dan keberanian yang tak bisa kamu miliki tanpa melewati masa-masa sulit. Kesedihan tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyingkirkan lapisan-lapisan rapuh agar yang tersisa hanyalah hatimu yang murni. Saat semua terasa berat, jangan terburu-buru mengutuk keadaan. Cobalah diam sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan bisikkan pada hatimu, "Aku masih di sini, dan Tuhan pun masih di sini." Karena kekuatan tidak selalu berarti tidak pernah jatuh. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk bangkit setiap kali kamu terjatuh. Dan setiap kali kamu bangkit, kamu sedang menulis bab baru dalam kisah keberanianmu sendiri. Jangan takut pada hari-hari yang sulit.
sebab di sanalah kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu mulus, tapi Ia menjanjikan penyertaan yang tidak pernah putus. Ketika semua pintu tertutup, mungkin Ia sedang mengarahkanmu pada jalan yang belum pernah kamu lihat. Ketika semua terasa hancur, mungkin Ia sedang membangun sesuatu yang lebih indah dari reruntuhan itu. Tidak ada yang benar-benar berakhir selama kamu masih percaya. Dan saat kamu lelah, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak, tapi jangan menyerah. Menangislah jika perlu, karena air mata juga adalah bahasa doa yang paling jujur. Namun setelah itu, bangunlah lagi, meski perlahan, meski dengan langkah kecil. Karena setiap langkah ke depan, sekecil apapun, tetap berarti kamu tidak menyerah pada hidup. Dan setiap kali kamu memilih untuk bertahan, surga mencatatnya sebagai kemenangan yang luar biasa. Kelak, kamu akan memahami bahwa semua yang kamu anggap berat ternyata sedang membawamu ke arah yang kamu butuhkan. Kamu akan bersyukur karena pernah terluka, karena dari sanalah kamu belajar makna cinta yang sebenarnya. Kamu akan berterima kasih karena pernah kecewa, karena dari situlah kamu belajar menggantungkan harapan hanya pada Tuhan. Kamu akan tersenyum pada dirimu sendiri dan berkata, ternyata aku kuat, ternyata aku bisa. Dan di saat itu kamu akan sadar bahwa setiap badai yang datang hanyalah cara Tuhan untuk menunjukkan betapa kokohnya hatimu. Jadi, jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan takut, jangan lari. Tatap langit, genggam hatimu, dan katakan dengan yakin, aku sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Karena di balik semua rasa sakit ada rencana besar yang sedang menunggumu, dan Tuhan, Dia tidak pernah salah janji.